Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nurul Putri dan rekan saya. Nama saya Tiara Melia. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang order statistik, teorema limit besar, dan koordinat stokastik. Selamat menonton! Materi pertama yaitu ada order statistik. Misalkan X1, X2, X3 sampai Xn merupakan sampel acak dari suatu distribusi yang merupakan densitas Fx pada selang X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B dengan fungsi densitas kontinu. Jika Y1 merupakan nilai terkecil pertama dari Xi, Y2 merupakan nilai terkecil kedua dari Xi, sampai dengan Yn merupakan nilai terbesar dari Xi, sehingga Y1 lebih kecil dari Y2, Y2 lebih kecil dari Y3, sampai nilai yang terbesar yaitu Yn, yang menyatakan urutan dari Xi menurut besarannya. Jadi di sini Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan lambang baru dari sampel acak X1, X2 sampai Xn tersebut yang sudah diurutkan berdasarkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya ada rumus-rumus order statistik. Yang pertama, fungsi densitas marginal dari order statistik pertama. Rumusnya yaitu G1 Y1 sama dengan NF Y1 dikali 1 dikurang F Y1 pangkat N min 1, yaitu untuk Y1 lebih besar dari A, Y1 lebih kecil dari B, dan G1 Y1 sama dengan 0 untuk yang lainnya. Di sini F Y1 itu merupakan fungsi densitas dan F Y1 yang F-nya huruf kapital ini merupakan fungsi distribusi. Selanjutnya, rumus fungsi densitas marginal dari order statistik terakhir yaitu rumusnya Gn Yn sama dengan NFYN dikali FYN dipangkat N min 1 untuk Yn lebih besar dari A dan Yn lebih kecil dari B dan sama dengan 0 untuk lainnya. Di sini bedanya hanya terletak di 1 dikurang FY1 dan di sini yang order statistik terakhir hanya FYN. Yang terakhir ada fungsi densitas marginal dari order statistik ke K. Karena di sini ada yang pertama dan terakhir, maka di sini ada order statistik ke K. Rumusnya yaitu GK YK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K dikurang 1 faktorial dikali FYK dikali 1 dikurang FYK pangkat N min K dikali FYK pangkat K min 1 untuk YK lebih besar daripada A dan YK lebih kecil dari B, dan GK YK sama dengan 0 untuk lainnya. Rumus order statistik ke K ini merupakan gabungan dari order statistik pertama dan order statistik terakhir. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari sampai dengan Yn. Dinotasikan sebagai statistik order dari sampel acak X1, X2, X3, dan X4 dari distribusi yang mempunyai fungsi densitas Fx sama dengan 2x di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 1 dan Fx sama dengan 0 untuk yang lainnya. Lalu tentukan peluang Y3 lebih dari 1/2.
Penyelesaiannya di sini diketahui fx sama dengan 2x di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Lalu di sini n-nya sama dengan 4 karena x1, x2, x3 dan x4. Sehingga nilai minimalnya yaitu 1 dan maksimalnya 4. Lalu yang ditanya adalah peluang nilai Y3 lebih besar daripada setengah. Jawabnya, kita pertama mencari fungsi densitas dari statistik ordernya dari Y3. Di sini ada fx sama dengan 2x, tinggal kita ganti x-nya dengan Y3 sehingga FY3 sama dengan 2Y3. Lalu kita akan mencari fungsi distribusinya. Kita masukkan rumus fungsi distribusi yaitu integral 0 sampai Y3 fx. Kan sudah diketahui fx sama dengan 2x, tinggal disubstitusi lalu hitung dengan integral biasa, lalu dihasilkan FY3 sama dengan Y3 pangkat 2. Lalu selanjutnya, karena di sini yang ditanya adalah Y3, berarti untuk mencarinya kita menggunakan order statistik ke K. Yang rumusnya sudah dituliskan tadi, yaitu GK YK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K kurang 1 faktorial FYK dikali 1 dikurang FYK pangkat N K dikali FYK pangkat K dikurang 1. Kita tinggal masukkan N-nya sama dengan 4, lalu K-nya sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan fungsi densitas dan fungsi distribusi yang sudah dihitung tadi, sehingga menghasilkan G3 Y3 sama dengan 24 dikali Y3 pangkat 5 dikurang Y3 pangkat 7, di mana Y3 lebih besar daripada 0 dan Y3 kurang dari 1 dan sama dengan 0 untuk yang lainnya. Selanjutnya kita akan mencari yang ditanya, yaitu peluang Y3 lebih besar daripada 1/2. Kita menggunakan rumus integral dikali G3 Y3 yang sudah didapatkan tadi. Di sini batas-batasnya yaitu setengah dari Y3 lebih dari setengah, lalu 1 dari batas yang G3 Y3 sebelumnya. Lalu dioperasikan menggunakan integral biasa dan didapatkan peluang Y3 lebih besar daripada 1/2 adalah 243/256. Materi selanjutnya yaitu teorema limit pusat. Teoremanya berbunyi jika X1, X2, X3 sampai Xn merupakan sampel acak dari sebuah distribusi dengan fungsi peluang densitas Fx dan mean serta varian berhingga, maka distribusi limit dari Zn sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar itu berdistribusi normal standar, atau rumusnya bisa menjadi Zn sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar N. Agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal teorema limit pusat. Suatu perusahaan elektronik memproduksi bola lampu yang memiliki usia berdistribusi normal dengan rataan 800 dan deviasi baku 40 jam. Lalu berapa probabilitas suatu sampel random dari 16 buah bola lampu yang memiliki usia rata-rata kurang dari 775 jam? Penyelesaiannya diketahui dari soal. X barnya yaitu 775, mu-nya sama dengan 800, lalu S-nya sama dengan 40, dan N-nya sama dengan 16.
Lalu kita akan menghitung menggunakan rumus teorema limit pusat atau Zn yang sudah diterangkan tadi, yaitu Zn sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar N. Kita tinggal substitusi nilai yang sudah diketahui, yaitu 775 dikurang 800 per 40 dibagi akar 16, dan dihasilkan negatif 2,5. Lalu untuk menghitung peluang usia rata-rata kurang dari 775 jam, yaitu Px bar kurang dari 775 sama dengan Pz kurang dari negatif 2,5. Nah, untuk mengetahui nilai Z kurang dari negatif 2,5 ini, kita bisa lihat pada tabel Z seperti gambar di samping, di mana nilai negatif 2,5 itu menghasilkan 0,0062. Jadi peluang usia rata-rata kurang dari 775 jam dari sampel random 16 buah bola lampu yaitu 0,0062. Oke, kita langsung lanjut ke konvergens stokastik. Dalilnya yaitu, misalkan f and y merupakan sebuah fungsi distribusi dari peubah acak yn yang mempunyai fungsi distribusi yang bergantung pada bilangan positif n. Misal kita punya suatu c merupakan konstanta yang tidak bergantung pada bilangan positif n, maka peubah acak yn konvergens stokastik ke konstanta c jika dan hanya jika tiap harga epsilon dan juga berlaku limit ini, yaitu limit n mendekati tak hingga peluang dari harga mutlak yn dikurang c kurang dari epsilon sama dengan 1. Untuk menyelesaikan dan membuktikan fungsi ini, kita menggunakan teorema Chebyshev, atau bisa juga disebut dengan dalil ketidaksamaan Chebyshev, yaitu bunyinya, jika peubah acak X mempunyai distribusi peluang dengan ekspektasinya ini dan juga variansnya ini, maka berlaku peluang harga mutlak X dikurang mu, yaitu mu ini merupakan nilai ekspektasinya kurang dari K kali sigma merupakan akar dari variansnya harus lebih dari sama dengan 1 kurang 1 per K kuadrat, atau peluang harga mutlak X dikurang mu lebih dari sama dengan K dikali sigma harus kurang dari 1 kurang 1 per K kuadrat. Untuk yang ini kita bisa ubah ke dalam bentuk umumnya, yaitu menjadi seperti ini, yaitu peluang X dikurang, di mana mu tadi ini merupakan ekspektasinya, dikurang K dikali sigma, yaitu sigma itu merupakan akar dari variansnya, harus lebih dari sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Maka mau apapun peubah acaknya, mau apapun rata-ratanya, dan juga mau apapun variansnya, kita gunakan bentuk umumnya ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu misalkan X garis N merupakan rata-rata dari sampel acak berukuran N dari suatu distribusi yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Tunjukkan bahwa X garis N konvergens stokastik ke mu. Berdasarkan ketidaksamaan Chebyshev yang tadi, yaitu peluang harga mutlak X dikurang ekspektasi kurang dari K dikali akar varians harus lebih dari sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Misalkan kita punya sebuah X berdistribusi normal dengan ekspektasi mu dan variansnya sigma kuadrat. Maka
garis berdistribusi normal, kita mempunyai ekspektasi mu dengan varians sigma kuadrat per n. Kemudian kita ganti ekspektasi di sini menjadi mu dan varians di sini kita ganti menjadi sigma kuadrat per n, maka bentuknya akan menjadi seperti ini, yaitu peluang harga mutlak x garis n dikurang mu kurang dari k dikali sigma per akar n harus lebih dari sama dengan 1 dikurang 1 per k kuadrat. Kemudian kita misalkan lagi, kita misalkan k dikali sigma per akar n sama dengan epsilon harus lebih dari sama dengan 0. Maka k kuadratnya sama dengan sigma kuadrat epsilon kuadrat n per sigma kuadrat. Sehingga kita dapat menulis pernyataan ulang menjadi peluang harga mutlak x garis n dikurang mu kurang dari epsilon, ini tadi kita ganti epsilon, lebih dari sama dengan 1 dikurang sigma kuadrat per epsilon kuadrat dikali n. Karena kita memakai teori Chebyshev, maka tadi ada syarat limitnya, yaitu limitnya harus sama dengan 1. Kalau ruas kiri dilimitkan, maka ruas kanan pun juga dilimitkan. Sehingga limit n mendekati tak hingga peluang harga mutlak x garis n dikurang mu dikurang epsilon, karena limit 1 sama dengan 1, kita langsung tulis 1, dikurang limit n mendekati tak hingga sigma kuadrat per epsilon kuadrat dikali n. Karena di sini pembagiannya ada n, kalau ada n menuju tak hingga, sesuatu yang dibagi nilai yang sangat besar itu pasti nilainya 0, maka di sini limitnya sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Maka karena harga peluang harus memenuhi kurang dari atau sama dengan 1 atau lebih dari sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga peluang harga mutlak x garis n dikurang mu kurang dari epsilon sama dengan 1. Jadi x garis n konvergen stokastik penuh. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya Fadila Nurul Putri dan rekan saya Tiara Amelia mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Jangan lupa klik tombol like dan juga komen dan juga subscribe. Kurangnya kami mohon maaf, kami undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.